Kita sudah sampai. Lihatlah, apa kau butuh yang lainnya? Aku akan memanggil para pelayan untuk mengambilnya. Aku tidak kekurangan apapun di sini, hanya saja Painan tidak mengirimiku pesan sepanjang hari dan aku tidak bisa tenang. Dan sampai saat ini, aku tidak memiliki petunjuk siapa yang ingin mencelakakan Painan. Aish, hanya memikirkannya saja, aku sudah gelisah. Kau tidak perlu khawatir tentang Painan. Dia cerdas sejak kecil. Pasti tidak akan ada masalah. Benarkah? Apa Paman Ketujuh bisa mencari tahu siapa pelakunya? Tentu saja, aku akan membantumu mencari tahu siapa pelakunya. Percayalah padaku. Kau sebaiknya memanfaatkan hubungan Li Shusheng dengan baik. Xiaoji? Kalau begitu aku akan pergi. Aku ada urusan. Dia hanya mencoba menipu Linzi dengan kemampuan bicaranya yang lancar. Linzi, Paman Ketujuhmu hanya penipu besar. Dia tidak membual padamu, kan? Tidak, dia hanya menanyakan apakah aku kekurangan sesuatu. Hah? Para pria itu, bagaimana mereka mengerti kamu? Bilang saja apa yang kurang. Bibi akan mengurus semuanya untukmu. Terima kasih Bibi, tapi aku tidak membutuhkan apa-apa karena situasi Painan syuting ditunda. Sutradara ingin mengganti aku gara-gara hal ini. Aku sudah suka akting dari kecil, tapi sekarang, Jangan khawatir, aku akan mengurus semua sutradara dan produser itu. Dalam 2 hari, kau pasti kembali ke kru. benarkah? Kalau begitu terima kasih. Linzi, jalang kecil itu jelas-jelas memanfaatkan aku. Tapi aku tidak bisa menolak, bikin kesel saja. Li Painan selalu terlihat disiplin, selalu teliti. Orang seperti apa dia secara pribadi? Apa ini bajunya Painan? Baju ini bukan milikku. Terus punya siapa itu? Itu milik Li Pei Heng. Waktu SMA aku pindah dan hidup mandiri. Aku tidak tinggal di sini lagi. Saat itu dia belum memiliki kemampuan untuk mencari uang. Jadi dia tinggal di rumah tua ini. Baju ini pasti tertinggal secara tidak sengaja waktu dia pindah. Apa kau akan membiarkan orang lain tinggal di kamarmu? Sungguh, kau tidak percaya pada aku ya? Kau mencoba memanipulasi keadaan. Cara Tuan Li benar-benar kejam. Kalau begitu, bagaimana dengan ini? Painan, bagaimana kau bisa masuk? Apa kau tidak takut ketahuan? Aku tahu segala sesuatu di rumah tua ini. Sekarang pengurus rumah sedang memeriksa dan memangkas tanaman di halaman depan. Kakek sedang mendengarkan musik di kamarnya. Pelayan-pelayan berada di lantai pertama, lantai ketiga, halaman depan, rumah kaca, menara jam, dan gudang anggur. Para senior lainnya dari keluarga Li tidak akan datang ke sini untuk mengganggu kita. Wow, tampaknya cedera Tuan Li tidak serius dan dia masih penuh energi. Tak Cengin, kau datang tepat waktunya. Aku baru saja mau mencarimu. Ada apa? Apa mereka menindasmu lagi? Tidak, mereka memperlakukanku dengan baik. Semua yang ada di sini sudah diatur dengan baik. Tapi aku bisa melihat kalau kau terlihat tidak sehat. Kita berdua tahu alasan mengapa mereka menjadi baik pada aku. Tapi sekarang nyawa Painan berada di ujung tanduk. Kau harus merencanakan masa depanmu sendiri. Aku tahu, aku juga tidak ingin menjadi kambing hitam, tapi penting untuk memilih orang yang tepat. Bisnis Painan ada di tanganku, itu seperti memegang kentang panas. Jika aku tetap memegangnya, aku hanya akan membawa masalah. Solusi terbaik sekarang adalah mencari seorang pendukung yang bisa dipercaya. Kau benar, tapi dengan banyaknya orang dalam keluarga Li, dengan siapa kita seharusnya bersekutu? Aku tidak tahu, aku hanya bisa mengamati mereka untuk sementara waktu. Aku tidak boleh merusak usaha-usaha Painan. Ayo. Selanjutnya, kita harus memanfaatkan pemahaman yang dimiliki oleh kakek ke-6 tentang keluarga Li.
Kakek keenam adalah orang tertua dalam keluarga Li. Dia telah menyaksikan 3 generasi keluarga Li dan mengenal semua orang di dalamnya dengan baik. Untuk menemukan dalang di balik layar, kakek keenam adalah kunci utama. Dengan begitu banyak orang di keluarga Li, bagaimana cara berbicara dengannya tanpa diketahui? Jika kita diketahui oleh seseorang dengan niat jahat, usaha-usaha sebelumnya akan sia-sia. Painan baru saja memberiku jadwal. Ini berisi perkiraan waktu aktivitas dan lokasi semua orang di rumah ini. Hah? Minggir, kalian berdua menghalangi orang tua seperti aku, sungguh kurang ajar. Tenanglah, kakek sudah berumur. Apa yang bisa kami lakukan padamu? Apa yang kalian berdua inginkan? Sudah kukatakan, masalah ini tidak ada kaitannya denganku. Belum tentu. Meskipun kau bisa mengendalikanku, siapa yang tahu jika kau akan mengambil risiko dan melenyapkan Painan terlebih dahulu sebelum melenyapkanku? Dengan begitu, tidak ada yang bisa mengancammu lagi dan kau bisa bebas dari rasa khawatir di keluarga Li. Omong kosong. Kau harus membuktikan kalau kau tidak bersalah. Bagaimana kami tahu kalau itu semua bukan omong kosong? Kenapa aku harus membuktikan kalau aku tidak bersalah? Kau bilang aku yang melakukannya. Mana buktinya? Hah? Tidak. Kau harus membuktikan kalau kau tidak bersalah. Tidak akan baik jika ada yang menuduhmu, merencanakan untuk menyakiti cucumu sendiri, kan? Wanita ini sebenarnya bisa saja langsung mengancamku, tapi dia malah berputar-putar, sangat membuatku frustasi. Keluarga Li adalah sosok terkemuka di dunia bisnis dengan banyak musuh. Bagaimana mungkin aku bisa menemukan pelakunya untukmu? Jangan khawatir, aku hanya ingin kau mengumpulkan informasi tentang semua orang dalam keluarga Li. Semakin detail, semakin baik. Apakah kau mencurigai kalau pelakunya ada di dalam keluarga Li? Bagaimana jika pelakunya bukan mereka? Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Keponakanmu, Xu Sheng, sudah pergi menyelidiki untukku. Gadis kecil, kau cukup cerdik, tapi aku sarankan jangan menyombongkan dirimu sendiri. Mereka yang berani menyakiti Painan bukanlah orang yang bisa kau tangani. Keluarga Li lebih rumit daripada yang kau kira. Hati-hati agar tidak kalah dengan cara yang buruk. Jangan khawatir, aku tidak akan kehilangan apa-apa. Berapa banyak yang kau tahu tentang Li Rongsheng? Painan pernah memperingatkanku untuk berhati-hati padanya. Untuk hal yang lain aku tidak tahu. Aku mendengar dari orang-orang di dunia hiburan berkata bahwa Li Rongsheng dulu terlibat dalam bisnis peminjaman uang ilegal. Dia punya beberapa rekan, tapi salah satunya mengkhianatinya dan menghilang untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia dikenali oleh seseorang di rumah sakit jiwa. Dia tidak hanya buta dan tuli, tapi juga menderita penyakit mental yang parah. Aku pikir Li Rongsheng hanyalah seorang munafik, pandai bergaul dan pandai strategi bisnis. Aku tidak menyangka dia memiliki wajah yang licik dan kejam di balik senyumnya itu. Jadi, kau merasa serangan pada Mufaili dan Painan semuanya karena Li Rongsheng? Bodoh, aku sedang mengkhawatirkanmu. Jangan khawatir. Painan memintaku melakukan ini. Dia pasti punya alasannya sendiri. Dia tidak akan membiarkanku berada dalam bahaya. Ya, karena kau sangat mempercayainya. Linzi, apa kau ada waktu? Apa aku mengganggumu? Tidak. Ada apa, Paman Ketujuh? Oh, tidak ada apa-apa. Hanya saja ada kabar tentang Painan. Aku ingin mengajakmu bertemu seseorang. Baiklah, tunjukkan jalannya. Orang rendahan, apa kau tahu siapa aku? Maaf, kedap suara di rumah ini cukup buruk. Orang ini terlihat seperti Songqi, gaya rambutnya dan bentuk tubuhnya mirip. Wajahnya tidak begitu mirip. Sepertinya orang ini dengan sengaja meniru Songqi. Mungkinkah dia? Mari kuperkenalkan, ini adalah Nona Li Yiyun. Dia adalah yang membawa seseorang untuk menyerang Mufaili. Kenapa kau membawa seseorang untuk menyerang Mufaili? Dia berutang padaku dan tidak membayarnya, jadi aku memukulnya. Apa yang salah dengan itu? Bawa sebaskom air, pastikan airnya hangat.
Apa yang kau lakukan? Dengarkan baik-baik. Aku tidak takut padamu. Aku sangat hebat. Oh, benarkah? Seberapa hebatnya kau? Aku adik ipar Lipainan. Jangan macam-macam kalian. Atau aku akan meminta kakak iparku menghadapi kalian. Adik ipar ya? Kalau begitu bukankah kau adiknya dari Lindsay? Iya, betul. Takut ya? Kakakku memperlakukanku dengan baik. Kalau dia tahu bagaimana kalian memperlakukanku, kalian semua akan habis. Kakakku memiliki kekayaan miliaran dan memiliki hubungan baik di dunia legal dan bawah tanah. Dia bisa memastikan kalian tidak akan melihat hari esok. Kenapa aku tidak tahu kalau aku mempunyai adik dan apakah aku begitu hebat?